Halo teman-teman, kembali lagi di Action Everyday Question. Action Everyday Question proudly present. Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama gua Dava Mahfudz dari Prodi Fotografi semester 5. Jadi gue biasa dipanggil Daput sama teman-teman. Perkenalkan, nama gue Abdul Wahab Hakim, biasa dipanggil Abdul atau Beduk. Gue dari semester 5, prodinya fotografi. Halo, nama gue Ratu. Gue dari semester 5, prodi fotografi. Kalau arti sebuah foto bagi aku, foto itu ibaratnya kayak mesin waktu, yang dimana kita menangkap gambar, yang dimana momen itu tuh nggak bisa terulang lagi. Foto menurut gue itu adalah sebuah rasa yang dituangkan ke dalam media visual. Menurut gue, sebuah foto adalah sebuah media visual yang dibuat untuk kita bercerita. Mungkin ini agak sedikit cerita, jadi kenapa begitu yakin? Jadi sebenarnya pada saat aku SMK dulu tuh bertabrakan mungkin dengan prodi fotografi ini sendiri. Jadi dulu tuh aku ngambil komputer pada saat SMK. Nah kebetulan emang dari SMP suka jadi yang suka tukang foto lah. Ibaratnya kayak di setiap acara jadi kayak tim dokumentasi. Nah merambat sampai ke SMK tersebut dan akhirnya pada saat ujian SNBT pada saat tersebut akhirnya ngambil polimedia dan milih fotografi dan alhamdulillah keterima di fotografi tersebut. Jadi ketika gue ditugaskan untuk menjadi panitia dokumentasi pada acara Idul Fitri itu sebelum masuk kuliah di pesantren Akmalia, itu menjadi sebuah gerakan gitu atau movement dari gua sendiri yang bisa dibilang motivasi lah setelah melihat karya-karya atau foto-foto yang hasil yang dari gua jepret. Jadi gua memutuskan untuk ingin menguasai bidang ini. Jadi waktu itu ada satu anggota keluarga yang punya kamera. Dan menurut gue itu adalah satu hal yang menarik gue sih awalnya karena gue emang dari dulu pengen banget punya kamera karena gue orangnya emang suka foto-foto yang asal gitulah. Terus akhirnya satu anggota keluarga gue ini minjemin gue kamera. Nah jadi dari situ gue mulai ngotak-ngatik kamera, jadinya gue tertarik deh masuk dunia fotografi. Tantangan terbesar pasti banyak sih, salah satunya uang. Gitu sih. Tantangan terbesar sebenarnya banyak banget. Yang pasti dari mulai nentuin ide sama uang. Karena jujur uangnya lumayan keluar banyak ya untuk project-project tugas kuliah. Kalau pantangan sebenarnya banyak, cuman yang lebih urgensi, yang lebih memperhatinkan pada saat jadi mahasiswa fotografi itu lebih ke arah biaya sih. Kita mengeluarkan banyak uang soalnya. Menurut gua dua-duanya penting karena dari berproses itu kita juga bisa menilai di mana sih kurangnya kita atau kayak gimana sih evaluasi yang akan tercipta dari kita berproses gitu. Dan hasil akhir juga penting karena itu hasil dari jerih payah kita yang sudah dilakukan. Jadi seperti itu. Sebenarnya dua-duanya penting ya. Cuman kalau buat sekarang karena gue masih kuliah dan gue masih belum banyak pengalaman di dunia fotografi, menurut gue proses itu jauh lebih berharga sih karena ya dari proses kita banyak belajar juga kan. Kalau menurut aku itu keduanya berkesinambungan ya. Jadi ada proses dan ada hasil.
Nah, kalau misalnya yang pertama sih tetap proses. Jadi dilihat gimana proses kita, jerih payah kita dalam menciptakan suatu hal atau suatu karya. Dan kemudian di saat jerih payahnya itu berhasil kita lakukan, maka kita akan bisa menciptakan hasil yang juga maksimal kayak gitu. Kalau foto bagus itu menurut gua subjektif. Jadi bisa aja orang yang menilai itu bagus, tapi ada juga orang yang menilai itu biasa saja. Kalau foto bermakna, menurut gua foto yang ada ceritanya. Foto bagus itu menurut gua foto yang ya udah bagus aja. Dan belum tentu orang ngelihat itu langsung ngerti gitu. Tapi kalau foto bermakna itu berarti ada suatu pesan yang kalian kasih buat si konsumen foto tersebut. Perbedaan foto bagus dan bermakna, menurut aku semua orang itu bisa foto. Ibaratnya semua orang bisa jadi tukang foto, nggak semua orang bisa jadi fotografer. Karena kalau fotografer itu ada tahap expert yang dimana dia harus mengerti yang namanya teknis, komposisi, dan lain hal yang dalam bidang fotografi tersebut. Bisa, salah satunya gua. Bisa banget sih menurut gua, karena ya itu dari yang tadi yang gue bilang, kayak setiap foto itu pasti punya pesannya dan ada rasanya pasti kalau misalkan kita paham sama foto tersebut. Tentu bisa. Banyak foto-foto yang mungkin kalau kita sering lihat di internet atau segala macam kayak pemberitaan, biasanya kalau tentang duka atau segala macam itu yang membuat feeling kita tuh kayak merasa prihatin atau kayak kita rasanya tuh ingin membantu tapi nggak bisa karena yang kita lihat hanyalah sebuah visual yang ada di media kayak gitu. Kalau menurut gua, semua orang bisa foto atau memfoto, tapi nggak semua orang punya rasa yang sama ketika dia memotret. Menurut gue semua orang bisa foto pasti, tapi tidak semua orang mengerti foto. Karena kalau yang ngerti foto menurut gue tuh bakalan lebih tahu ya gimana caranya mengolah visual dengan rasa yang mereka punya ataupun experience yang mereka punya. Tapi kalau yang bisa moto pasti semua orang ya bisa, karena ya belajar bisa di mana aja. Semua orang bisa foto, semua orang bisa tahu tentang teknis apa yang ada di dalam fotografi tersebut. Kalau menurut gua, karya foto yang layak disebut karya seni itu karya foto yang bisa memberikan dampak atau bisa dibilang merubah cara pandang hidup seseorang. Kalau menurut gua itu yang bisa dinilai karya seni itu foto yang punya rasa. Kalau menurut aku pribadi tentang karya seni di dalam foto itu foto yang memiliki cita rasa atau sebuah makna. Jadi pada saat kita ngelihat, oh makna yang tertuang pada karya tersebut atau pada foto tersebut itu kita paham apa yang dimaksud si fotografer tersebut. Oke, jadi fotonya bisa ada di sini. Cling, muncul. Nah, jadi ini sebenarnya tuh adalah foto gue pas tugas mata kuliah di semester 4 kemarin. Gue lupa nama mata kuliahnya apa, yang pasti tentang art fotografi. Jadi ini kayak gini tuh namanya art fotografi ya guys. Jadi situ ada 3 elemen, ada kaca, cermin, bunga, sama lilin. Jadi sebenarnya tuh ini gue menggambarkan diri gue sih, apa yang lagi gue rasain di saat itu, yaitu judulnya itu Love Yourself sebenarnya dari foto ini. Jadi dari 3 elemen ini semuanya punya arti. Yang pertama dari cermin dulu. Cermin itu tempat kita untuk berkaca, berintrospeksi diri. Jadi kita bisa lihat tuh diri kita kayak gimana di kaca, ya kan? Kita bisa lihat visual kita kayak apa. Terus kalau bunga itu tanda sebagai simbol cinta atau keindahan. Jadi kita bisa lihat nih keindahan dari diri kita. Jadi bunga ini tuh sebagai diri kita sebenarnya, gitu. Terus kalau lilin ini sebagai apa ya? Kan lilin tuh kan
kalau nyala kan berarti ada apinya dan itu hangat kan, dan hangat itu bisa disimbolkan juga dengan kasih sayang. Jadi kita harus sayang sama diri kita sendiri. Jadi di bunga itu adalah diri kita, lilin itu adalah sebuah kasih sayang, dan cermin ya tempat kita yang terus introspeksi gitu. Oke, ini fotonya. Jadi foto ini tuh foto yang dimana pada saat mau masuk Polimedia ini kan kayak minta portofolio. Jadi ini fotonya yang aku kasih judul Cahaya Pendidikan. Jadi foto ini tuh, ini foto yang aku foto pada saat aku SMK. Jadi aku foto guru aku pas lagi ngajar. Jadi pas banget ada kayak cahaya terobosan masuk di fotonya. Jadi kayak seolah-olah oh ini guru ini adalah sebuah cahaya pengetahuan gitu. Jadi kayak emang sosok guru ini adalah orang yang memberikan kita ilmu. Foto yang membuat gue berkesan yaitu foto yang ini. Nah itu dia. Jadi foto ini adalah foto tugas still life dari kelas pagi. Ini tuh foto yang dimana gue nyeritain tentang flyover Pasar Rebo di kesehariannya kayak gimana sih, tapi dalam bentuk still life gitu. Kenapa gue memakai objeknya buah-buahan, karena itu yang biasanya ada dijual di abang-abang buah di Pasar Rebo, seperti itu. Kalau misalnya mau lihat bisa langsung cek aja Instagram gue. Ntar di sini. Oke teman-teman, sampai jumpa di Efsien episode berikutnya. Dadah. Bye-bye. Efsien, Everyday Question. Proudly present.